Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak guna menghentikan eskalasi konflik Israel-Palestina di Gaza dan mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi. Indonesia mengutuk keras berlanjutnya agresi Israel terhadap warga sipil di Gaza. Pemerintah Indonesia mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera bertindak menghentikan konflik di Gaza. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menegaskan, Dewan Keamanan PBB tidak boleh tinggal diam menyaksikan bencana dan kejahatan kemanusiaan yang sedang terjadi di Palestina. Dalam pertemuan tersebut, Retno juga mempertanyakan tanggung jawab Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan perang di Gaza, termasuk mendorong dibukanya akses terhadap bantuan kemanusiaan. Menlu Retno juga menegaskan bahwa setiap detik yang terbuang karena adanya perbedaan politik serta gagalnya konsensus justru akan memperparah instabilitas dan kekalahan bagi kemanusiaan. Indonesia pun menyerukan kesatuan suara demi menghentikan kekerasan dan fokus pada isu kemanusiaan. Republik Indonesia juga mendesak segera dilakukannya gencatan senjata segera, memprioritaskan akses kemanusiaan serta kemanusiaan harus dikembalikan ke Dewan Keamanan. Menlu Retno juga menegaskan dengan kekuatan besar, Dewan Keamanan PBB punya tanggung jawab besar untuk mengatasi situasi di Gaza, serta akar masalahnya dan memastikan terwujudnya solusi dua negara. Pernyataan saya di Dewan Keamanan PBB saya tutup dengan kalimat bahwa Indonesia stands with the people of Palestine. Indonesia akan terus bersama dengan rakyat Palestina. Rekan-rekan media yang saya hormati, pernyataan Indonesia tersebut mencerminkan kekecewaan Indonesia terhadap kerja Dewan Keamanan PBB. Sampai saat ini Dewan Keamanan PBB belum dapat menghasilkan resolusi untuk menangani perkembangan di Gaza, untuk menghentikan kekerasan dan menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan secara aman. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional atau BNN memimpin pertemuan ke-45 Heads of National Drugs Law Enforcement Agencies Asia and Pacific yang diselenggarakan pada Selasa 24 Oktober 2023. Pertemuan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika, khususnya di kawasan Asia Pasifik, yang dihadiri oleh pimpinan lembaga penegak hukum di negara wilayah Asia Pasifik. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menggelar pertemuan ke-45 Heads of National Drug Law Enforcement Agencies Asia and the Pacific pada Selasa 24 Oktober 2023 di kawasan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Pertemuan tersebut membahas beberapa agenda termasuk perkembangan kerjasama regional dan subregional dalam upaya mengatasi permasalahan narkotika dan obat-obatan terlarang secara global, serta membahas terkait perdagangan narkoba, terutama kerjasama untuk mengurangi pertumbuhan budidaya tanaman narkotika ilegal melalui alternatif development. Kepala BNN, Komisaris Jenderal Polisi Petrus Reinhard Golose menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memerangi narkoba yang saat ini menjadi masalah dunia yang harus dibahas bersama-sama agar tidak meluas di tanah air. Dalam mengatasi masalah ini perlu kolaborasi antar negara untuk bersama-sama mencegah peredaran narkoba di wilayah regional Asia Pasifik, terutama wilayah kepulauan dengan perairan yang menjadi pintu masuk, menjadi salah satu tantangan dalam peredaran narkoba jenis baru. Bersama-sama dengan negara lain, tidak bisa satu negara pun sendiri dalam perang melawan narkotika. Tadi dalam keynote speech saya menyampaikan tentang New Psychoactive Substances. Ini yang sekarang menjadi masalah di dunia dan bersama-sama kita harus membahas isu ini bersama. BNN Republik Indonesia terus melakukan operasi dan penyitaan barang haram, salah satunya berupa lebih dari 5,5 ton sabu hingga September 2023. Hal ini merupakan upaya memerangi dan memberantas peredaran gelap narkoba di tanah air. Sementara itu, BMKG kembali menggelar pelatihan Indian Ocean Wave Exercise 2023 sebagai upaya untuk membangun kesiapsiagaan di wilayah yang memiliki potensi gempa bumi dan tsunami. Berbagai skenario latihan juga digelar terhitung pada tanggal 4, 18, 11, 25 Oktober 2023.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menggelar pelatihan Indian Ocean Wave Exercise tahun 2023 untuk membangun kesiapsiagaan di wilayah yang memiliki potensi gempa bumi dan tsunami. Indian Ocean Wave Exercise merupakan agenda internasional yang diselenggarakan tiap 2 tahun sekali dan diikuti oleh seluruh negara di Samudra Hindia sejak tahun 2009. PLT Deputi Bidang Geofisika BMKG Hanif Andi Nugraha dalam konferensi persnya menyampaikan bahwa pelatihan ini sebagai perangkat efektif melatih dan menguji standar operasional prosedur peringatan dini tsunami secara end-to-end dari hulu ke hilir. Seperti halnya dari Tsunami Service Provider kepada National Tsunami Warning Center dan diteruskan ke Disaster Management Office dan Community. Hanif Andi Nugraha menjelaskan bahwa dalam Indian Ocean Wave Exercise 2023 terdapat 4 skenario latihan yang dilaksanakan pada tanggal 4, 11, 18, dan 25 Oktober 2023. Yang terbagi dari 3 skenario latihan dengan pusat gempa di Nicobar Island, pantai Iran, dan selatan Jawa, serta 1 skenario lainnya dalam bentuk non-tektonik di Australia. Berbagai pilihan dari skenario ini menjadi kesempatan negara-negara di Samudra Hindia untuk melaksanakan skenario yang paling terdampak melalui SOP yang telah ditetapkan, dan setelahnya akan dilakukan perbaikan untuk diujikan kembali pada skenario berikutnya. Pilihan dari skenario ini menjadi kesempatan pada negara-negara di Samudra Hindia untuk melaksanakan skenario yang paling terdampak guna menguji SOP dan dilakukan perbaikan untuk diujikan kembali pada skenario berikutnya. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda menyaksikan dialog kunci sukses penurunan stunting di Kabupaten Tabalong bersama rekan saya Mona Azari sesaat lagi.